Halo anak-anak kelas 9, hello grade 9, how are you? Guru harap anak-anak dalam keadaan sehat ya. Today we are going to learn about report text ya. Ini adalah materi baru di semester 2 ini ya. Jadi materi baru bersama Bu Guru. Oke, Bu Guru akan menjelaskan lebih detail tentang report text ke anak-anak. Jadi tolong didengarkan dengan baik ya. Oke, let's see. What is report text? Nah, apa sih report text itu? Oke, anak-anak mungkin di kelas 8 sudah pernah belajar tentang descriptive text. Nah, report text ini hampir mirip dengan descriptive text anak-anak. Tapi bedanya kalau report text itu dia lebih umum biasanya ya. Sementara kalau deskriptif itu lebih spesifik. Oke, untuk lebih jelasnya Bu Guru akan kasih tahu anak-anak apa sih persamaan dan perbedaannya. Let's see. Oke, ini adalah persamaan dari report dan deskriptif ya. Jadi report dan deskriptif itu sama-sama memberikan gambaran secara langsung tentang seseorang atau suatu benda. Jadi dia menjelaskan benda atau seseorang ya, mendeskripsikan. Kemudian bedanya, nah di sini Bu Guru sudah merangkum ada 3 perbedaan ya. Yang pertama yaitu menggambarkan sesuatu secara umum, itu kalau report text. Sementara kalau deskriptif itu akan lebih spesifik atau lebih detail. Nah, kemudian kalau report text itu perbedaan yang kedua, biasanya itu ditulis berdasarkan observasi atau fakta ilmiah yang ada. Jadi biasanya report text ini akan menggunakan data-data. Jadi biasanya dia juga akan menggunakan data-data yang didapatkan, misalnya jumlah penduduk berapa, kemudian berapa persen tingkat penguasaan anak-anak terhadap bahasa Inggris seperti itu. Jadi ada datanya. Sementara kalau descriptive text itu ditulis berdasarkan opini atau pendapat si penulis ya. Jadi tidak berdasarkan dia memang berdasarkan fakta, cuman kadang tidak memakai data di sana ya. Kemudian yang ketiga, report text itu dia menggunakan bahasa teknis atau istilah-istilah khusus di bidang studi tertentu. Jadi misalnya kalau membicarakan tentang tanaman gitu. Jadi ada istilah-istilah nama-nama biologisnya mungkin ya. Sementara kalau descriptive text itu menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami oleh semua orang. Oke, misalnya begini nak. Kalau report text itu dia misalnya menceritakan menjelaskan tentang kucing. Jadi kucing itu dijelaskan secara umum. Dia itu termasuk hewan apa, kemudian dia termasuk kalau di dalam ilmu IPA atau biologi dia termasuk keluarga dari atau family apa gitu. Nah, sementara kalau descriptive text itu di sana ada opini penulis. Jadi bisa saja judulnya kucingku. Aku punya kucing namanya Kitty gitu. Jadi Kitty ini bulunya lembut, halus, dia sangat lucu gitu. Jadi menurut si penulis kucingnya dia itu lucu. Nah, belum tentu dong menurut kita ataupun si pembaca kucingnya itu lucu gitu. Jadi itulah bedanya antara report text dengan deskriptif. Jadi kalau report text dia menjelaskan secara umum. Sementara kalau deskriptif itu memakai opini si penulis, pendapat si penulis, ya. Oke, itu dia tadi persamaan dan perbedaannya. Sekarang kita akan lanjut ke social function ya. Social function atau fungsi sosial atau bisa disebut juga tujuan dari text report. Nah, tujuan dari text report ini adalah untuk memberikan informasi atau melaporkan sebuah objek, baik benda hidup maupun benda mati. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu disebut to report an object or noun. Jadi, tujuannya anak-anak menulis report text ini pastinya adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca, to the readers ya. Nah, kemudian apa sih language feature? Nah, language feature itu adalah unsur kebahasaan. Jadi, apa-apa sih yang digunakan ketika anak-anak menulis report text atau membaca ya. Nanti siapa tahu disuruh menganalisis ya. Jadi, apa saja yang dipakai di sana? Nah, dalam report text ini biasanya itu menggunakan yang namanya present tense. Kemudian menggunakan namanya kalimat pasif atau passive voice ya. Dan yang terakhir menggunakan general nouns. Nanti kita akan pelajari ini ya anak-anak ya. And the next, struktur teks of report. Jadi struktur teksnya itu ada 3 atau bagian-bagian dari teksnya ya. Oke, sorry ini Bu Guru salah, itu should be B. Jadi ada yang pertama title atau judul. Pastinya anak-anak sudah tahu dong di mana biasanya menemukan judul dari sebuah teks ya, itu pasti paling atas. Kemudian yang kedua itu adalah general classification. Nah, biasanya bagian ini dia menyatakan klasifikasi
aspek umum. Jadi secara umum dijelaskan. Baik itu misalnya kalau membicarakan hewan, jadi hewan itu jelaskan secara umum. Kalau tempat umum atau tanaman juga dijelaskan secara umum dulu. Kemudian yang ketiga adalah description. Nah, description ini pada bagian ini biasanya anak-anak akan diberikan gambaran-gambaran yang lebih spesifik lagi, dijabarkan lagi lebih detail gitu ya terkait dengan gambaran umum tadi di general classification. Oke, untuk membuat anak-anak lebih paham, kita lihat saja langsung contohnya ya. Ini adalah salah satu text report yang Bu Guru ambil. Ini text report sederhana ya. Bu Guru mengambil temanya yaitu hewan atau binatang, that is dolphins. I think you already know dolphins. Ya, dolphins itu lumba-lumba. Nah, di sana jelas judulnya adalah dolphins atau title. Bu Guru sudah kasih tanda merah ya di sini. Nah, kemudian di sini juga ada Bu Guru kasih tulisannya berwarna green atau hijau. Nah, Bu Guru sudah jelaskan bahwa yang berwarna green atau hijau itu adalah general classification-nya ya. Nah, di sini dolphins are very intelligent animals and they are beneath to humans ya. Jadi di sini ini dijelaskan dolphin itu secara umum. Jadi dia adalah hewan yang memiliki intelijen yang sangat baik yang bisa menghibur atau tidak berbahaya bagi manusia. Nah, dia itu adalah hewan mamalia yang ada di air. Jadi seperti itu dijelaskan secara umum dulu. Kemudian memasuki paragraf kedua dan paragraf ketiga itu sudah termasuk description karena dia sudah dituliskan secara detail lagi tentang si dolphin ini ya. Jadi di sana dituliskan bahwa ada 36 spesies dari lumba-lumba yang bisa atau yang telah ditemukan ya. Jadi ada 32 spesies dolphin laut, kemudian ada juga 4 spesies dolphin sungai. Jadi ini sudah lebih detail lagi ya dijelaskan. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan bahwa di paragraf ketiga bahwa dolphin itu sangat menarik. Nah, kenapa dia bisa menarik? Jadi di sini dijelaskan lebih detail lagi karena mereka itu bisa melompat keluar dari perairan itu sejauh 30 feet ya, 30 kaki di udara. Nah, makanya anak-anak mungkin kalau senang lihat dolphin tuh sometimes dia jumping ya, jump out. Jadi seperti itu ya, Nak ya. Dan dia juga punya kulit yang sangat sensitif ya. Jadi ketika for the human touch or other objects ya. Jadi di sini sudah lebih detail dijelaskan terkait dolphins. Okay, I think it's enough for today. Itu aja penjelasan dari Bu Guru. Thank you for watching and thank you for your attention. Kalau ada yang kurang mengerti, silakan langsung hubungi Bu Guru saja. Ya, bye-bye. Thank you.